Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa S2 Tekpen yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung karena dalam keadaan darurat musibah wabah corona, dan mudah-mudahan kita semuanya ada di rumah, tetapi tidak menutup bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan cara yang bisa kita lakukan pada hari ini, kita bisa bertemu dan bisa memberikan sesuatu yang mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagai awal pertemuan pada mata kuliah evaluasi ini, saya akan membahas materi berkaitan dengan kemengapaan kita harus melaksanakan evaluasi. Evaluasi menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan pada saat sebuah proses itu dilakukan. Proses itu akan bagus, akan tergantung, bagus dan tidaknya tergantung pada perencanaan yang bagus. Walaupun kita juga paham betul, tidak semua perencanaan yang bagus dapat dilaksanakan dalam sebuah proses yang bagus. Dan proses yang bagus itu biasanya memungkinkan untuk memperoleh hasil yang bagus. Nah, bagaimana evaluasi yang kita lakukan? Apakah menyangkut berkaitan dengan hasil, menyangkut berkaitan dengan proses, atau berkaitan dengan program? Evaluasi pembelajaran hakikatnya dilaksanakan di sebuah institusi yang sudah barang tentu institusinya adalah institusi pendidikan. Nah, mengapa kita harus melakukan evaluasi dalam sebuah institusi pendidikan? Karena bagaimanapun kita akan melihat evaluasi itu adalah untuk melihat kualitas sebuah institusi. Berkualitas tidaknya sebuah institusi akan tergantung kepada hasil. Pertanyaannya, hasil yang seperti apa yang menggambarkan bahwa institusi itu yang berkualitas. Maka untuk mendapatkan data itu, mau tidak mau evaluasi harus dilakukan. Kemudian yang kedua, evaluasi pun akan merupakan umpan balik atau feedback bagi proses yang telah dilaksanakan, bagi program yang sudah disusun selanjutnya. Berkaitan dengan proses, berkaitan dengan program, mau tidak mau, karena proses program itu merupakan sebuah sistem, maka evaluasi akan memberikan umpan balik terhadap semua aspek yang terlibat dalam proses dan yang terlibat juga dalam program. Yang ketiga, untuk apa kita juga mengevaluasi? Evaluasi itu sebetulnya bisa memprediksi kemajuan masa yang akan datang, terutama berkaitan dengan institusi itu sendiri. Nah, institusi itu sendiri bisa berkaitan dengan tenaga yang ada di dalamnya, bisa berkaitan dengan tadi saya katakan dengan proses yang ada di dalamnya, dan juga berkaitan dengan output yang sudah dihasilkan oleh sebuah institusi. Oleh karena itu tentu kita mengatakan bahwa hati-hati dengan evaluasi. Jangan sembarangan dengan evaluasi, karena evaluasi itu akhirnya harus dipertanggungjawabkan karena akan menyangkut tiga hal. Evaluasi yang seperti apa yang bisa menggambarkan sebuah kualitas, evaluasi seperti apa yang bisa memberikan umpan balik, dan evaluasi seperti apa yang bisa memprediksi kemajuan orang-orang yang terlibat dalam sebuah institusi. Saudara-saudara yang saya banggakan, ada tiga hal yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan kewajiban institusi pendidikan. Yang pertama tentu berkaitan dengan kewajiban pada masyarakat. Bicara kewajiban kepada masyarakat, maka orang akan melihat bahwa bagus tidaknya sebuah institusi, berkualitas tidaknya sebuah institusi akan tergantung kepada lulusan. Masa bodoh dengan hal yang lain bagi masyarakat yang awam, apalagi berkaitan dengan akreditasi. Masyarakat akan melihat bagus tidaknya sebuah institusi akan dilihat dari kualitas lulusan. Lulusan yang seperti apa yang bisa menggambarkan kualitas institusi? Yang pertama, tentu lulusan yang mudah bekerja. Masyarakat akan mengatakan bahwa institusi itu bagus karena anak saya mudah mendapat pekerjaan, syukur-syukur dia bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Kemudian yang kedua, apalagi selain bekerja, tidak semuanya bahwa lulusan itu harus bekerja, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa lulusan itu mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anda sekarang ada di S2, kemudian Anda merupakan output S1, maka mau tidak mau, secara tidak langsung, bahkan
Saya bisa bertanya dan bisa menggambarkan kualitas Anda, akan menggambarkan kualitas institusi di mana waktu Anda S1 diselesaikan. Nah, jadi dua hal itu, satu berkaitan dengan pekerjaan, yang kedua berkaitan dengan masa depan pendidikan yang bersangkutan. Pertanyaan yang muncul adalah evaluasi yang seperti apa yang bisa memberikan akuntabilitas dari sebuah kegiatan yang bisa menggambarkan tingkat kualitas sebuah institusi. Kemudian yang kedua, institusi pendidikan pun bertanggung jawab kepada pemerintah. Kenapa? Karena bagaimanapun, apalagi institusi pendidikan secara formal, pendidikan institusi pendidikan non formal pun diatur dengan undang-undang, diatur dengan peraturan pemerintah, diatur dengan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan saat ini. Kalau dulu pendidikan dan Kemendikbud, kalau sekarang kembali lagi menjadi Kemendikbud. Nah, apa-apa yang diatur dalam sebuah institusi dalam melaksanakan kiprahnya sebagai institusi pendidikan, tentu salah satunya adalah standar nasional pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan sudah mengeluarkan beberapa standar. Yang pertama, karena yang diproses oleh institusi itu adalah berkaitan dengan manusia, dan manusia itu tidak hanya dilihat dari output tetapi outcome, maka mau tidak mau tadi dikatakan bahwa masyarakat akan menilai berkualitas tidaknya sebuah institusi itu tergantung kepada lulusan. Maka mau tidak mau, bagaimana daya serap lulusan itu bisa dijangkau tergantung pada kompetensi. Itu pula sebabnya kenapa dalam standar nasional pendidikan kompetensi menjadi standar yang pertama. Standar kompetensi. Apabila kompetensi itu menjadi sebuah pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga lulusannya itu mudah terserap atau mampu melanjutkan studi secara mudah, maka pertanyaan yang muncul, apa yang mendasari sebuah kompetensi bagus dan tidaknya sebuah kompetensi? Maka mau tidak mau yang kedua, standar materi yang dirangkum dalam struktur kurikulum yang ada. Jadi kalau kita mau melihat kompetensi masa yang akan datang itu tergantung kepada struktur kurikulum yang tercantum dalam sebuah institusi. Karena bagaimanapun kurikulum itu adalah bukan hanya menyangkut struktur materi yang tercantum dalam setiap mata kuliah dirangkai menjadi urutan mata kuliah, tetapi kurikulum pun harus memprediksi kompetensi yang bisa dijangkau. Karena itu sering kita memperoleh sebuah penjelasan, kurikulum itu menjadi andalan dan kurikulum itu menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam upaya menyiapkan lulusan yang berkompetensi. Artinya apa? Kompetensi kurikulum dituntut untuk memiliki tingkat relevansi yang sangat bagus. Iya. Apabila lulusan kita ingin memiliki ingin memiliki kompetensi, maka mau tidak mau harus disusun kurikulum yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan juga dengan tantangan yang ada di masyarakat. Dengan demikian kita bisa mengambil sebuah makna bahwa bagus dan tidaknya seorang mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar tugas yang dia laksanakan, seberapa bagus nilai yang dia dapatkan, tetapi hakikatnya kualitas seorang mahasiswa pada saat dia telah menyelesaikan studi, walaupun tidak ketemu lagi dengan dosennya, maka ilmu yang dia dapatkan akan menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat masa kini dan yang akan datang. Dan mau tidak mau itu harus dipetakan dalam sebuah kurikulum yang memiliki tingkat relevansi yang sangat kuat. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kompetensi dibangun dengan kurikulum? Kemudian kalau orang mengatakan apa yang menjamin kalau kurikulum itu bagus, maka kita akan mengatakan kurikulum yang bagus tidak hanya disusun oleh orang-orang yang punya keahlian keilmuan kurikulum, tetapi kurikulum pun disusun oleh orang-orang yang memang secara real memahami permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, mengapa akhir-akhir ini muncul sebuah istilah yang sebetulnya bukan hal yang baru, ada yang disebut dengan istilah link and match. Bukan mismatch, link and match. Jadi ada sebuah keterkaitan, ada sebuah ketertautan antara kurikulum yang dibuat di kampus, kurikulum yang dibahas di kampus,
digambarkan dalam beberapa materi kuliah dan sebagainya, maka itu mampu memprediksi dan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Standar kompetensi, kemudian standar kurikulum, standar materi yang dirangkum dalam sebuah urutan kurikulum dalam struktur kurikulum. Yang ketiga, bagaimana kurikulum itu dijamin akan bagus. Bukan hanya disusun, bukan hanya direview, tetapi kurikulum pun itu harus diimplementasikan dalam bentuk yang paling real adalah proses pembelajaran, proses perkuliahan. Jadi kompetensi yang bagus itu tidak akan luput dari proses perkuliahan yang bagus. Outcome pendidikan yang bagus tergantung pada kompetensi, kompetensi tergantung pada kurikulum, maka kurikulum pun sebagus apapun itu kurikulum, manakala tidak bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran, itu menjadi sesuatu yang sangat sia-sia. Nah, karena itu dalam proses pembelajaran ini tentu kita tidak hanya melihat proses yang kata orang Garut itu ujung-ujung, tetapi proses yang direncanakan, proses yang dilaksanakan, dan proses nanti yang dinilai, dan bagaimana pada saat kita memperoleh hasil yang tidak memuaskan, bahwa hasil itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, hasil itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, mau tidak mau di situ fungsi bimbingan akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah pengalaman yang memang sangat memberikan inspirasi bagi kita. Pada saat saya bertanya seseorang yang ada di luar sana, apakah Anda kalau ngajar itu pakai RPP? Maka dia menjawab, saya tidak pernah pakai RPP kalau ngajar. Kemudian saya tanya, kalau Anda mengajar tidak pakai RPP, lantas apa yang Anda gunakan? Maka jawabannya sangat pasti, dan ini memberikan sebuah refleksi bagi kita. Apa dia jawab? Dia menjawab pakai ini. Anda semuanya tahu apa yang dimaksud dengan ini. Mungkin kalau saya mengatakan ya itu otak. Ya, Anda jangan pernah mengatakan kalau otak itu ada di sini, karena saya akan mengatakan di sini itu kolesterol. Nah, karena itu ya pakailah otak. Pada saat dia balik tanya kepada saya, bagaimana, Prof? Kalau di Indonesia, Prof ngajar itu pakai RPP? Saya bilang iya pakai RPP. Di Indonesia itu wajib pakai RPP. Hanya kadang-kadang tidak pakai ini. Apa yang dimaksud? RPP ada, tapi tidak dihasilkan oleh sebuah pemikiran yang sangat brilian bahwa apa yang kita lakukan itu harus berbasis pada kurikulum yang sudah ditentukan dan harus berorientasi kepada kompetensi yang menghasilkan outcome yang memiliki daya serap yang sangat bagus. Jadi kita tidak bisa sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa sebagai seorang guru ngajar hanya ngajar tapi tidak ditautkan kepada masa depan anak didik kita. Itu yang perlu kita sadari, bahwa pada saat seseorang milih sebuah sekolah, kemudian ngambil sebuah mata kuliah atau mata pelajaran sekalipun, maka mau tidak mau seorang guru adalah jaminan masa depan mahasiswanya itu sendiri. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah evaluasi, maka saya harus menjamin bahwa Anda bisa memahami materi evaluasi. Dan bukan hanya bisa memahami evaluasi, tapi Anda harus juga mampu melakukan evaluasi dan bagaimana Anda melakukan sebuah kesimpulan, memberikan sebuah rekomendasi, sehingga akhirnya ilmu yang Anda dapatkan dari mata kuliah ini betul-betul bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Saya adalah sebuah jaminan masa depan, kan begitu? Iya. Nah, oleh karena itu, mari kita secara bersama-sama, tidak bisa mata kuliah ini hanya sebagai formalitas. Apalagi dalam situasi seperti ini, saya tidak bisa mengecek secara langsung, walaupun mungkin kita bisa menggunakan saja dengan cara Google Zoom itu, sehingga saya bisa ngecek masing-masing. Tapi saya percaya, karena bagaimanapun saya tahu Anda melanjutkan studi itu bukan hanya untuk mendapatkan gelar. Apa artinya sebuah gelar manakala tanpa kompetensi? Apa artinya sebuah kompetensi kalau itu tidak dimanfaatkan di masyarakat yang ada? Saya selalu mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, karena itu kembali kepada permasalahan pokok,
kompetensi itu dibangun dengan kurikulum yang bagus harus diimplementasikan secara bagus. Implementasi yang paling bagus adalah dalam proses pembelajaran, sehingga secara tidak langsung saya bisa mengatakan sebetulnya inti kurikulum itu ada dalam pikiran setiap pendidik. Sehingga kita membuat perencanaan yang dituangkan dalam RPP, semestinya pikiran kita ada dalam RPP itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk anak didik, bukan untuk saat ini, tapi untuk masa yang akan datang. Karena itu dikatakan guru yang baik adalah guru yang menyampaikan masa depan. Masa depan siapa? Ya masa depan anak didik. Betul. Takdir sudah ditentukan, tetapi kita akan melakukan sebuah ikhtiar yang lebih sempurna untuk menyongsong takdir yang lebih baik. Boleh dicatat ya? Boleh dibuat status? Silakan. Oke, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, ya, kalau proses perkuliahan sudah bagus, bagaimana kita ingin memperoleh hasil yang bagus? Maka mau tidak mau ada standar berikutnya, adalah standar penilaian atau standar evaluasi. Jadi evaluasi penilaian tidak semata-mata dilakukan. Pasti kita harus melihat untuk apa itu evaluasi tadi. Mengapa kita harus melakukan evaluasi? Apa-apa saja yang harus dievaluasi? Bagaimana evaluasi dilakukan? Alat apa yang akan digunakan? Kapan waktu yang tepat untuk kita manfaatkan? Di tempat yang seperti apa evaluasi itu dilakukan? Dan kalau sudah bicara tentang alat, bukan hanya alat apa yang digunakan, tetapi bagaimana alat itu disusun dan dikembangkan. Begitu. Sehingga nanti ke depan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak menutup kemungkinan, kenapa hasilnya jelek, jangan-jangan evaluasinya yang tidak bagus. Iya. Jadi jangan sampai ada sebuah ungkapan yang mengatakan sebetulnya tidak ada mahasiswa yang bodoh. Tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada itu pada saat dia ujian, pada saat dia ulangan, dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh dosennya atau gurunya. Gitu. Jadi siswa yang beruntung itu yang tahu keinginan guru dan dosennya. Sehingga tidak sedikit anak itu tidak pernah menghafal, tapi dia mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh dosennya, karena satu saat dia penilaian pasti akan menyangkut tentang apa yang disampaikan oleh guru dan dosennya. Catat itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana penilaian yang bagus? Penilaian yang bagus itu pasti tujuannya apa? Materi yang dievaluasinya, yang dinilainya apa? Kemudian caranya bagaimana? Alat yang gunakan apa? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Mengolahnya seperti apa? Mengambil kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya sendiri seperti apa? Rekomendasinya kepada siapa? Dilaporkan kepada siapa? Ini yang harus kita lakukan. Nah, boleh kita berpikir sejenak untuk melakukan sebuah refleksi tentang apa yang sudah kita lakukan. Bukankah ujian nasional itu dilakukan setiap tahun? Bukankah ulangan itu dilakukan setiap minggu? Tengah semester, akhir semester, sampai pada ujian dan sidang terbuka. Mestinya bangsa ini akan terukur melalui evaluasi yang terbaik. Jadi kita boleh mengatakan, kenapa kualitas bangsa kita belum bisa diukur, belum terukur? Karena tidak menutup kemungkinan evaluasi yang kita lakukan dalam setiap tahun itu, mungkin alatnya sudah bagus, tapi prosesnya yang tidak bagus. Mungkin prosesnya sudah bagus, tapi pada saat mengambil sebuah keputusan itu tidak bagus. Mungkin keputusannya bagus, tapi pada saat diimplementasikan keputusan oleh pemegang-pemegang kebijakan mungkin itu tidak bagus. Nah, jadi banyak kaitan yang berkaitan dengan hasil evaluasi. Karena itu kenapa proses pendidikan itu dianggap sebagai sebuah sistem. Karena antara satu dengan yang lain itu akan saling berkaitan. Nah, saudara-saudara yang sangat saya banggakan, pada saat kita bicara tentang proses penilaian yang terbaik, mau tidak mau kembali lagi kepada siapa yang melaksanakan evaluasi itu. Sejauh mana pemahaman dia tentang teori evaluasi, sejauh mana kemampuan dia berkaitan dengan kebijakan pengambilan keputusan, dan sejauh mana kemampuan dia dalam mengimplementasikan kajian-kajian yang didasarkan evaluasi. Kembali lagi pada standar nasional pendidikan, maka pada saat pendidikan itu harus dilaksanakan, satu standarnya adalah kompetensi, yang kedua adalah kurikulum atau materi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian, yang kelima adalah standar pendidik.
Nah, gitu. Karena bagaimanapun pada akhirnya proses penilaian, proses perkuliahan, materi dan kompetensi untuk menyampaikan kepada daya serap mau tidak mau tergantung kepada kapasitas siapa dia pendidiknya. Oleh karena itu tentu kita akan paham betul tidak semua orang bisa jadi pendidik. Mungkin semua orang bisa jadi pengajar, tapi tidak mungkin semua orang bisa jadi pendidik. Artinya tidak mungkin itu tidak mungkin langsung bisa. Harus satu, memperoleh ilmu melalui pendidikan. Yang kedua, melalui pengalaman. Yang ketiga, harus teruji di lapangan. Mau tidak mau, 3 aspek itu harus menjadi kunci keberhasilan bagi seorang pendidik dalam upaya melaksanakan tugasnya, bukan hanya sebagai pengajar tapi sebagai pendidik. Kenapa? Karena sebagai pengajar tugas dia menyampaikan ilmu, tapi sebagai pendidik tidak cukup hanya menyampaikan ilmu, dia harus menyampaikan culture, dia harus menyampaikan value, dia harus menyampaikan sistem nilai, sehingga dia juga harus menyampaikan masalah yang akan datang, dan dia juga harus mengajak bagaimana para mahasiswa yang berpikir tentang solusi untuk mengatasi masalah yang akan datang. Saya pikir itu untuk sementara yang saya sampaikan ya kepada saudara-saudara, sehingga pada akhirnya nanti dalam proses pendidikan ini kita akan menjangkau 2 trust, 2 kepercayaan. 1 kepercayaan masyarakat berkaitan dengan mutu lulusan, yang kedua kepercayaan pemerintah berkaitan dengan penggunaan standar-standar nasional pendidikan. Dengan demikian, maka institusi pendidikan itu harus menjadi sebuah sistem dalam upaya. Pertama adalah dia melaksanakan standar yang ada. Ya. Yang kedua, dia melaksanakan prosedur yang harus dilakukan secara baik. Yang ketiga, dia harus memberikan sebuah keyakinan bahwa mutu di kampusnya, mutu di institusinya sangat terjamin. Itulah pentingnya melaksanakan sistem penjaminan mutu. Saya pikir itu untuk sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan pertemuan yang akan datang tidak harus selalu pukul 3, bisa kita ubah pukul berapa Anda punya kesempatan yang sama. Dan sekarang silahkan kita kembali kepada grup kita untuk memberikan review tentang materi pada hari ini, untuk mendiskusikan, dan kalaupun yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan melalui melalui classroom yang sudah kita bentuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.